Ini yang paling kencang sekarang memecah belah kita adalah dibantainya kata-kata Islam dan kata-kata khilafah. Dikotorinya simbol-simbol Rasulullah SAW yang di bendera hitam itu. La haula wa la quwata illa billah. Apapun yang terjadi sekarang, termasuk saya yang sedang khutbah di sini sebetulnya terpaksa membicarakan ini. Karena yang jelas media kufar sudah berhasil memecah belah umat Islam dengan cara apa? Umumnya orang Islam sekarang benci dengan yang namanya Islamic State. Kalau ada istilah khilafah Islamiyah, umat Islam udah benci aja. Kesannya jahat, potong kepala, membunuh. Berhasil nggak mereka memecah belah kita ini? Yang kedua, mereka juga berhasil sudah mengotori stempelnya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang Islam ngelihat bendera hitam, ada tulisan Muhammad Rasulullah gitu, udah benci aja umat Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, sejarahnya kenapa ada seperti ini? Kenapa kok yang melakukan ini juga umat Islam juga? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjutannya ayat ini. Ini sejarahnya dan memang harus ada yang begini-ginian. Ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita semua. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Kalau sudah diajak kepada la ilaha illallah, kalau sudah diajak kepada tauhid, berat sekali. Jadi ada yang mengatakan ciri-ciri teroris di Indonesia adalah kalau sudah mengatakan tauhid berarti itu teroris. Udah begitu sekarang isunya. Karena memang berat mengajak mereka untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berat. Mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal bagi orang musyrik, berat. Apalagi itu sudah menjadi bagian dari isi perutnya. Apalagi penghasilan haram dan penghasilan jahat itu sudah menjadi bagian daripada sel-sel tubuhnya. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Situasi ini pada akhirnya akan melahirkan orang-orang terpilih. Ada yang termakan isu dan ada yang tetap berpegang kepada agamanya dan tetap ada yang tetap selalu positive thinking, berhusnuzon kepada sesama muslim. Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya yang kembali kepadanya. Jadi pada akhirnya di tengah rancuhnya isu-isu tentang ISIS ini akan terbagi dua nanti umat Islam. Ini Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan yang hadir sholat Jumat di sini termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang yang yajtabi ilaihi may yasha. Menjadi orang terpilih untuk senantiasa berada di dekat Allah, berada di tengah golongan-golongan hamba Allah yang saleh. Dan orang-orang ini wa yahdi ilaihi may yunib. Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya untuk selalu qalbunya berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lihat bagaimana cara bijaksana, cara cerdas menyikapi informasi tentang ISIS sekarang. Begini panduannya. Informasi masuk, blank, ISIS judulnya. Ada orang awam yang menerimanya, wah Islam kacau. Ada yang ya cuek-cuek aja, yang biasa-biasa aja. Ada yang apaan sih itu? Gue gak pikirin. Ini awam. Kelompok kedua, kelompok musuh. Ini senang sekali. Memforward berita-berita. Kenapa sih isu tentang ISIS itu kepalanya dipotong, orang dibunuh yang jelek-jeleknya semua. Seakan-akan nggak ada baiknya. Pokoknya Islam itu kejam aja bawaannya. Ini musuh menggoreng di sini. Saya menyadari ini kemarin waktu ada pertemuan teman-teman ulama muda se-Asia Tenggara. Kita teman-teman Indonesia semangat 45 bagaimana menyikapi ISIS. Udah menggembu menyusun konsep, ternyata
teman-teman di Asia Tenggara ketika diajak ngomong soal ini, malah nggak banyak tahu. Oh, jadi informasi ini digoreng di Indonesia doang nih ternyata nih. Jadi ada yang jualan di Indonesia ini. Akhirnya kita yang kemarin menggubu-gubu menyiapkan ini, tiba-tiba udahlah kita urusan Indonesia doang nih ternyata. Ada yang main ternyata di Indonesia ini. Ini kejadiannya 2 minggu yang lalu, jadi belum lama. Nah, yang ketiga, orang bijaksana. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Anda adalah orang bijaksana bagaimana menerima informasi. Orang bijaksana itu menerima informasi biasanya bijak. Jadi ada informasi dari orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang ulama yang berilmu, dia tahu ini informasi dari mereka. Yang kedua, dia paham ayat. Ini kalau ada informasi dibawa oleh orang fasik, nah ini hati-hati. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Nah, terutama ini orang-orang fasik ini dari media-media musuh Islam. Atau orang-orang Islam yang munafik yang main di TV-TV, radio-radio mainstream. Nah, ini yang nggak paham ini. Islam kagak paham tapi udah langsung menghajar jilbab misalnya. Langsung menghajar tauhid. Nah, ini banyak. Dan inilah yang banyak diserap oleh orang Islam di Indonesia. Yang benar bagaimana? Lihat. Ada informasi orang bijak. Informasi orang bijak ini adalah biasanya dasarnya ilmu. Bukan praduga. Mereka punya prinsip ya. Kalau orang berilmu menyampaikan informasi itu prinsipnya begini. Antukhti'a fil afwi khairun min antukhti'a fil uqubah. Salah memaafkan lebih baik daripada salah menuduh. Ini prinsip nih. Kalau menerima informasi yang kurang jelas, lalu ingin menyikapi orang yang belum jelas, lebih baik salah memaafkan daripada salah menuduh. Tapi kalau udah jelas-jelas salah ya, jangan dimaafin begitu. Ya memang itu salah. Informasi ini harus kita serap secara baik. Sidang Jumat rahimakumullah. Ringkasnya begini. Ini sebetulnya ada 4 fase. Fase pertama, ini pasca perang di Suriah ini. 1 fase, ada sebuah gerakan di Irak yang ingin mendirikan negara Islam Irak. Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Irak. Awalnya itu saja. Tiba-tiba kemudian fase kedua meningkat. Ingin juga Suriah. Jadilah fil Irak wa Syam. Fase kedua, mereka mendirikan negara Islam di Irak dan di Suriah, misalnya gitu. Kemudian fase ketiga, 1 Ramadan, yang kedua ini dibatalkan. Gugur, isi sudah nggak ada lagi. Sebetulnya isi sudah nggak ada lagi yang kita bicarakan sekarang. Fase ketiga mereka umumkan Al-Khilafah Al-Islamiyah fil Iraq wa Syam. Jadi sudah Islamic Caliphate, jadi Khalifah Islam di Irak dan di Syam. Sekarang yang terakhir, yang keempat, tinggal IS, bukan lagi ISIS. Tinggal Islamic State. Al-Khilafah Al-Islamiyah untuk seluruh dunia. Jadi ISIS sudah nggak ada lagi sebetulnya. Sejak bulan Ramadan itu. Yang sekarang tinggal IS, Islamic State. Lalu ada apa sih Ustaz dibalik ini semua? Dengarkan baik-baik. Dari ceramahnya Syekh Az-Zindani. Beliau mengatakan begini. Laporan resmi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat kepada Obama menyatakan bahwa, ini versi mereka ya, berdasarkan ilmu futurologi mereka, para futuristik atau futurolog mereka, ahli meramal masa depan berdasarkan data statistik politik, ekonomi, militer, sosial, dan lain-lain. Laporan Departemen Pertahanan Amerika kepada Obama mengatakan tahun 2025 tidak bisa dibendung akan lahir khilafah Islamiyah. Berbeda dengan Rusia. Wakil Ketua Parlemen Rusia mengatakan secara resmi dalam laporannya bahwa tahun 2020 akan lahir sebuah peradaban baru di sebelah timur Cina sampai ke sebelah barat Samudra Atlantik. Peradaban baru itu tidak bisa dibendung, namanya adalah khilafah Islamiyah.
Baik. Mereka memang lebih cerdas dari kita untuk menerawang masa depan berdasarkan konteks-konteks kekinian. Tapi mereka punya kelemahan, nggak punya ilmu bil ghaib, nggak punya ilmu tentang hadis Nabi SAW ketika memprediksi masa depan, bahwa nanti di akhir zaman, orang-orang terbaik muka bumi akan berkumpul di Syam, dan orang-orang buruk muka bumi akan berkumpul di Irak. Itu hadis Nabi SAW. Dan wilayah pertempuran nanti itu di Syam. Sekarang saya ingin bertanya, seandainya Anda jadi Amerika atau Anda jadi Rusia, apa yang harus Anda lakukan supaya khilafah Islamnya tidak bisa bangkit tahun 2020 atau 2025? Maka, yang harus Anda lakukan adalah merusak pencitraan khilafah Islamiyah. Rusak simbol-simbol yang bisa menyatukan umat Islam di dunia. Rusak apa saja sendi-sendi yang membuat orang Islam itu bersatu, menyatu, membangun kekuatannya di seluruh dunia. Dan inilah yang sesungguhnya sedang berlangsung. Dan di Indonesia adalah sasaran empuknya. Karena ini mayoritas muslim seluruh dunia yang kebetulan lagi nggak jelas siapa pemimpin umat Islamnya di Indonesia. Jadi Indonesia saat ini memang kalau digambarkan dalam hadis Nabi adalah makanan yang sedang dicabik-cabik. Dan kenapa ini terjadi sama umat Islam di Indonesia? Karena umat Islam Indonesia, harus jujur, sudah terserang penyakit berbahaya yang bernama al-wahan. Cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit terbesar di kita.